Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya. Perkenalkan, nama saya Faradifa Zafira Labida dengan NIM akhir 018. Di sini saya sebagai moderator presentasi kelompok satu yang akan menjelaskan mengenai predictable book, jenis chain or circular story, atau yang dapat diartikan buku berantai atau melingkar. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok satu. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Faradifa Zafira dengan NIM akhir 018. Lalu ada Aliza Kotrunada dengan NIM akhir 036. Lalu ada Aisyah Vina Adliana Reswari dengan NIM akhir 062. Lalu ada Nidaullah Hakrabani dengan NIM akhir 078. Lalu ada Mutiana Yero Umi dengan NIM akhir 094. Tanpa berlama-lama, saya persilakan kelompok satu untuk menjelaskan tentang predictable book, chain, or circular story. Yang pertama, pengertian. Menurut Mary J. Simpson dalam Reading Research Book 1986, buku-buku yang dapat diprediksi memanfaatkan rima, pengulangan kata, frasa, kalimat, dan referen, serta pola-pola seperti struktur kumulatif, adegan yang berulang, rangkaian budaya yang familiar, struktur-struktur yang terkait, dan alur cerita yang berputar. Kesimpulan dari kelompok kami, predictable book merupakan buku bergambar yang dirancang dengan pola bahasa atau visual yang memungkinkan anak menebak apa yang akan muncul dalam cerita. Ciri khasnya meliputi pengulangan frase, kalimat, ritme reference, atau pola kumulatif, serta ilustrasi pendukung yang membantu anak memahami alur cerita dan memperkirakan kata berikutnya. Jenis predictable book. Ada 7 jenis predictable book. Kita dapat menggunakan 7 kelompok ini untuk mengkategorikan buku yang kita baca dan mendapatkan pemahaman yang lebih tentang apa yang ditawarkan oleh setiap buku. Jenis yang pertama yaitu chain or circular story, cerita berantai atau melingkar. Alur ceritanya saling terkait sehingga akhir cerita mengarah kembali ke awal. Yang kedua yaitu cumulative story atau cerita kumulatif. Setiap kali kejadian yang baru terjadi, semua orang, tempat, benda, dan kejadian sebelumnya dalam cerita terulang. Yang ketiga yaitu familiar sequence, urutan familiar. Di sini disusun berdasarkan tema yang dapat dikenali, hari dalam seminggu, bulan dalam setahun, dan sebagainya. Yang keempat yaitu pattern story atau cerita berpola. Di sini adegan atau peristiwa diulang dengan beberapa variasi. Yang kelima yaitu pertanyaan dan jawaban. Di sini pertanyaan yang sama atau serupa diulang sepanjang cerita. Yang keenam yaitu pengulangan frasa. Di sini urutan kata dalam frasa atau kalimat diulang. Yang tujuh yaitu rima atau sajak. Kata-kata yang berirama, referen atau pola digunakan di sepanjang cerita. Baik, yang selanjutnya adalah penjelasan tentang predictable book, chain or circular story, cerita berantai atau melingkar. Pengertian dari chain or circular story. Chain or circular story adalah jenis cerita yang alurnya membentuk lingkaran, di mana cerita berakhir di titik yang sama seperti saat dimulainya cerita. Tokoh atau latar dalam cerita biasanya kembali ke kondisi awal tetapi dengan pemahaman, pengalaman, atau perubahan peristiwa tertentu yang menunjukkan pesan atau pelajaran dari cerita tersebut. Baik, yang selanjutnya ada ciri-ciri dari chain or circular stories. Yang pertama, cerita membentuk rantai atau chain di mana setiap kejadian menyebabkan kejadian berikutnya. Yang kedua, alurnya melingkar atau circular, di mana cerita berakhir di titik yang sama seperti saat dimulainya cerita. Yang ketiga, menggunakan pola berulang atau repetitif, di mana ada pengulangan kata, dialog, atau struktur kalimat yang sama yang membuat anak mudah untuk menebak apa yang terjadi selanjutnya. Misalnya dalam buku Beautiful Banana, ceritanya tentang Beatrice yang akan mengantarkan pisang ke kakeknya. Dalam perjalanan, Beatrice bertemu dengan macam-macam hewan, namun pada akhirnya Beatrice bisa memberikan pisang itu kepada kakeknya. Baik, yang selanjutnya ada contoh dari buku Don't Slam the Door, menceritakan tentang seekor anjing yang berlarian kemudian menabrak sebuah pintu, sehingga karena pintunya terbanting sangat keras sehingga membangunkan si kucing. Si kucing ini
nakal sehingga mengganggu benang rajutan milik Mama, kemudian merusaknya. Kemudian ketika Mama hendak merajut kaos kakinya kusut, sehingga ketika dipakai oleh Papa terjatuh dan menabrak sarang lebah. Kemudian sarang lebah menyengat beruang lari ke dalam kandang sapi. Sapi kaget hingga masuk ke rumah, masuk ke kamar, kemudian anak perempuan tidak tahan lalu menyuruh semua hewan-hewan yang gaduh untuk keluar dari rumah dan memperingatkan agar don't slam the door. Contoh selanjutnya adalah dari buku cerita Tiger River. Cerita yang dituliskan berdasarkan gambar di mana anak sedang bermain ayunan bersama ayahnya, kemudian ia berteriak sepanjang permainan, "Higher, higher." Dalam buku ini, imajinasi anak membawanya melambung lebih tinggi dari jerapah, lebih tinggi dari gedung, bahkan lebih tinggi dari puncak gunung, melewati pesawat terbang hingga akhirnya sampai keluar angkasa. Di luar angkasa, anak bertukar high five dengan anak alien yang sedang bermain ayunan juga. Saat turun, ia kembali melewati semua itu. Ada jerapah, gedung, gunung, pesawat, roket, dan berakhir kembali di pelukan ayahnya. Pada buku ini, kata yang digunakan hanya satu atau dua kata sehingga memudahkan anak dalam membacanya. Kemudian contoh yang keempat yaitu judulnya If You Give a Mouse a Muffin yang dibuat oleh Laura Joven Numerov, yaitu pengulangan kata if you give a mouse a muffin. Jadi ketika kita memberi rusa sesuatu, dia akan terus meminta hal-hal yang membuatnya senang. Contohnya ketika kita memberi si rusa muffin, dia akan meminta selai untuk dimakan bersama dan seterusnya. Buku ini menggunakan cerita yang berulang, menggambarkan sebab akibat, dan mengajak anak untuk terus memprediksi alur cerita selanjutnya yang membantu anak untuk menambah kosakata dan pembentukan kalimat. Oke, baik, yang kelima yaitu if you give a mouse a cook, yaitu dibuat oleh Laura Jovinumarov, yaitu yang awalnya cerita dimulai ketika seorang anak memberikan sebuah kue kepada seekor tikus kecil, namun setelah mendapat kue, tikus itu terus meminta hal-hal lain, seperti segelas susu, sedotan, cermin, gunting rambut, sapu, hingga akhirnya kembali lagi ingin sebuah kue. Cerita ini berbentuk circular story karena berawal dari sebuah kue dan akhirnya kembali lagi ke permintaan kue. Polanya repetitif dan bisa diprediksi, sehingga anak mudah menebak apa apa yang apa yang terjadi selanjutnya. Pesan cerita mengajarkan tentang konsekuensi dari sebuah tindakan atau suatu hal kecil bisa menimbulkan rangkaian kejadian panjang. Oke, yang selanjutnya yaitu yang keenam, It Wasn't My Fault, diciptakan oleh Helen Lester. Yaitu cerita ini mengisahkan seorang anak bernama Mudry yang ceroboh dan enggan mengakui kesalahannya. Awalnya seekor burung menjatuhkan telur di kepalanya, namun burung tersebut menyalahkan Earthfork. Earthfork itu seperti semacam babi tanah. Kemudian ketika Mudry menemui Earthfork, ia justru menyalahkan kuda Nil, dan seterusnya hingga kepada kelinci. Pada akhirnya Murti menyadari bahwa semua kejadian berawal dari dirinya sendiri. Kelinci tersangkut di sepatunya, membuat kuda Nil ketakutan dan menginjak seekor aardvark hingga membuat burung terkejut dan menjatuhkan telur. Kesadarannya membuat ia menangis, tetapi para hewan menenangkannya, mengajaknya pulang, dan bahkan membuat telur khusus untuknya. Oke, baik. Yang ketujuh yaitu buku yang berjudul Red Slate, diciptakan oleh Patria Thomas. Buku ini yaitu cerita bergambar dengan teks sederhana atau bahkan hanya satu atau dua kata per halaman. Buku ini menceritakan tentang seorang anak kecil dan anjingnya yang pergi bermain kereta luncur merah atau Red Slate di salju. Mereka meluncur menuruni bukit, kemudian terjatuh lalu bangkit kembali. Kejadian itu berulang dengan cara yang lucu dan penuh semangat hingga akhirnya mereka pulang dengan gembira.
Ciri-ciri dari cerita ini adalah ceritanya sederhana, berulang, dan penuh ilustrasi sehingga anak bisa menebak alur ceritanya. Baik, yang selanjutnya adalah kesimpulan. Predictable books adalah buku bergambar dengan pola bahasa atau visual yang memungkinkan anak untuk menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Terdapat 7 jenis predictable books, salah satu jenisnya adalah chain or circular stories, yaitu cerita yang alur dan akhir ceritanya kembali ke titik awal, meski tokoh atau latar sudah mengalami pengalaman atau perubahan tertentu. Ciri-ciri dari chain or circular stories, yang pertama alur berantai, ada pola berulang dan cerita sering berakhir kembali ke titik awal. Cerita jenis chain or circular story dapat membantu anak dalam mengenali pola, bahasa, dan gambar, mengembangkan kemampuan prediksi, memahami hubungan sebab akibat, dan menikmati cerita dengan cara yang interaktif dan menyenangkan. Contoh bukunya, yang pertama ada Beautiful Bananas, yang kedua ada Don't Slam the Door, yang ketiga ada Higher Higher, yang keempat ada If You Give a Mouse a Muffin, yang If You Give a Mouse a Cookie, yang keenam It Wasn't My Fault, yang ketujuh Red Slate, yang ke-8 Outlook, yang ke-9 Round the Garden, yang ke-10 Round Trip, yang ke-11 Who is the Best, yang ke-12 ada The Stonecutter, dan yang terakhir ada Why Mosquitoes Buzz in People's Ears. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok 1 sampaikan. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih.